Halo semuanya, perkenalkan saya Arlaver Curamadhan dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah kawasan Kia-Kia di kota Surabaya. Penasaran kan bagaimana sejarahnya? Mari kita simak video berikut ini. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga menyimpan jejak sejarah komunitas Tionghoa yang mendalam. Salah satu saksi bisu sejarah itu adalah kawasan Kia-Kia, pusat pecinan yang memiliki perjalanan panjang sejak abad ke-13. Mari kita kupas sejarah dan transformasi Kia-Kia yang tak hanya menjadi pusat perdagangan namun juga menyimpan simbol perpaduan budaya. Pada abad ke-13, pedagang Tionghoa mulai berdatangan ke Surabaya melalui jalur laut. Mereka membawa rempah-rempah, kain sutra, dan berbagai barang dagangan. Tapi yang mereka tinggalkan bukan hanya barang, melainkan warisan budaya. Budaya dan tradisi tersebut yang lambat laun berbaur dengan masyarakat setempat. Di mana, ini adalah cikal bakal terbentuknya komunitas Tionghoa di Surabaya. Pedagang dari Tionghoa berkata pada warga Surabaya, "Kami datang ke Surabaya bukan hanya untuk berdagang. Sungai Brantas menjadi saksi, kami juga membawa harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan rumah baru." Kawasan ini yang kini dikenal sebagai pecinan, menjadi pusat aktivitas mereka. Inilah awal mula terbentuknya komunitas Tionghoa di Surabaya. Kehidupan Tionghoa masa kolonial. Mulai hari ini, semua etnis akan ditempatkan di wilayah khusus. Untuk kalian, kawasan Handelsstraat ini akan menjadi tempat tinggal dan bisnis. Kami hanya ingin berdagang dengan bebas. Mengapa harus dibatasi? Ini bukan pembatasan, ini pengelompokan agar semuanya lebih teratur. Memasuki abad ke-18, Surabaya berada di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini, pemerintah menerapkan kebijakan Witgenstelsel, sebuah sistem yang mengelompokkan komunitas berdasarkan etnis. Orang Tionghoa ditempatkan di kawasan yang sekarang dikenal sebagai pecinan. Komunitas Tionghoa ditempatkan di Handelsstraat, yang berarti jalan perdagangan. Kawasan ini berkembang menjadi pusat bisnis utama Surabaya, meskipun berada di bawah kontrol ketat kolonial. Masa pendudukan Jepang dan kelahiran nama kembang Jepun. Daerah ini menarik. Banyak kembang di sini. Betul, dan kita menjadikannya tempat favorit untuk bersantai. Mari kita sebut saja tempat ini Kembang Jepun. Pada masa pendudukan Jepang, nama Handelsstraat berganti menjadi Kembang Jepun. Nama ini mengacu pada aktivitas serdadu Jepang yang sering menghabiskan waktu di kawasan ini. Meski begitu, kawasan ini tetap menjadi pusat perdagangan, budaya hingga upacara tradisional, mempertahankan pengaruh komunitas Tionghoa yang kuat. Sebagai salah satu pusat niaga utama Surabaya, Handelsstraat berkembang pesat berkat kehadiran komunitas Tionghoa yang memainkan peran penting dalam perdagangan. Ketika Jepang menduduki Indonesia, kawasan ini berganti nama menjadi Kembang Jepun. Nama ini muncul karena banyak serdadu Jepang yang sering mencari hiburan di daerah tersebut dan menjalin hubungan dengan para wanita setempat yang kemudian diistilahkan sebagai kembang. Transformasi Kia-Kia. Pada awal abad ke-20, komunitas Tionghoa di Surabaya semakin berkembang. Kawasan Kia-Kia, yang dulunya hanyalah tempat berkumpul para pedagang, bertransformasi menjadi pusat perdagangan dan hiburan. Kia-Kia menjadi salah satu destinasi ikonik di Surabaya, menawarkan suasana khas pecinan dengan nuansa budaya yang kental. Ornamen-ornamen bergaya Cina Town menghiasi berbagai sudut kawasan.
Nama Kia-Kia sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yang berarti jalan-jalan, mencerminkan fungsi kawasan ini sebagai tempat bersosialisasi, rekreasi, dan pusat aktivitas masyarakat sejak dahulu. Kia-Kia pernah menjadi pusat kehidupan di Surabaya? Bagaimana sekarang? Apa masih sehidup dulu? Beberapa tahun lalu sempat sepi, tapi sekarang pemerintah telah menghidupkannya kembali. Lihatlah lampion-lampion ini dan keramaian kulinernya, seperti membawa kami kembali ke masa lalu. Pada tahun 2003, upaya revitalisasi pertama dilakukan. Kawasan ini dihidupkan kembali dengan nama Kia-Kia Kembang Jepun, menjadi destinasi wisata kuliner dan budaya yang menggabungkan tradisi dan modernitas. Meski sempat meredup, pada tahun 2022, program Kia-Kia Reborn diluncurkan untuk membawa kembali kejayaannya. Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghidupkan kembali roda ekonomi lokal, tetapi juga melestarikan warisan sejarah dan budaya kawasan ini. Lebih dari sekadar pusat bisnis, Kia-Kia menjadi tujuan wisata favorit, terutama bagi para pencinta kuliner. Pada waktu-waktu tertentu, kawasan ini dipenuhi deretan pedagang makanan dan minuman yang menawarkan beragam hidangan khas, mulai dari jajanan tradisional hingga kuliner Tionghoa yang otentik. Kemeriahan semakin terasa saat Kia-Kia menjadi tuan rumah berbagai acara atau festival, seperti perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Lampion merah, aroma masakan lezat, serta musik tradisional yang mengalun di sepanjang jalan menciptakan suasana yang hangat dan penuh kenangan. Kehidupan di Kembang Jepun begitu dinamis. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat hiburan dan budaya. Salah satu buktinya adalah gerbang megah bergaya arsitektur Tionghoa yang dibangun di kawasan ini, melambangkan pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Hingga kini, restoran legendaris seperti Kiat Wan Kia tetap berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu Kembang Jepun. Kia-Kia dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya utama di Surabaya. Dengan gerbang megah bergaya arsitektur Tionghoa, kawasan ini menawarkan pengalaman yang memadukan nuansa tradisional dan modern. Wisatawan dapat menikmati kuliner khas Tionghoa. Kawasan ini juga menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut tetap hidup di masa kini. Di malam hari, Kia-Kia hidup dengan kerlap-kerlip lampion merah, menciptakan suasana yang membawa kita kembali ke masa lalu. Tempat ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan komunitas Tionghoa, tetapi juga bukti nyata bagaimana keberagaman budaya membentuk identitas Surabaya. Dengan perjalanan sejarahnya, Kia-Kia Kembang Jepun adalah cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Surabaya dari masa ke masa. Kia-Kia sebagai simbol keberagaman budaya yang ada di Surabaya mencerminkan bagaimana komunitas Tionghoa tidak hanya bertahan tetapi juga memberi kontribusi besar terhadap perkembangan kota ini. Dari pusat perdagangan kolonial, kawasan hiburan masa pendudukan Jepang, hingga destinasi wisata modern, Kia-Kia terus bertahan sebagai salah satu ikon kota yang paling bersejarah. Kia-Kia bukan sekadar kawasan wisata. Tempat ini adalah saksi bisu sejarah di mana cerita tentang keberagaman dan kekuatan budaya terus hidup. Jika berkunjung ke Surabaya, jangan lupa untuk singgah di Kia-Kia ya!